banyak stay di lini tengah, persis kayak zamannya Inzaghi. Kenapa gue bilang persis zamannya Inzaghi? Kenapa? Karena ketika di zamannya Conte, dia mundurnya jauh banget. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Hari ini gue mau khusus ngebahas Marcelo Brozovic, karena gue lihat di Twitter dan Instagramnya dia kasih kode gitu, ngasih foto dia lagi ngelihat jam tangan gitu, terus ada captionnya juga detik gitu. Jadi gue nggak ngerti apakah maksudnya menghitung waktu, apakah dia detik-detik mau ada official informasi perpanjangan kontrak, atau justru perpanjangan kontraknya gagal nih. Karena wah, gawat banget. Ini pemain yang vital banget. Simone Inzaghi pernah terang-terangan ngomong bahwa Brozovic adalah jimat kemenangan Inter dari zaman ke zaman, dari zamannya Spalletti, Conte, dan zamannya dia. Sebelum ngebahas Brozovic, kabar terakhir adalah Venezia tetap lanjut, kecuali ada tambahan lagi baru gagal. Sejauh ini dia udah sudah tetap fix akan ada pertandingan Venezia lawan Inter. Kita cerewetin live ya teman-teman, bareng-bareng. Kemudian berita kocaknya lagi, setelah kabarnya kita mendekati Dybala, malah kita diisukan sedang menjalin kontak dengan Bernardeschi dan Cuadrado. Ini jadi Juve market apa gimana nih? Karena memang banyak banget pemain Juventus pilar utamanya yang habis kontrak. Dybala, kemudian Cuadrado dan Bernardeschi sih paling gak masuk akal. Bernardeschi buat apa? Enggak, mau kita nambah Lord gitu. Kalau Cuadrado boleh lah, itu pemain paling nyebelin yang sangat gua nggak suka dari Juve, kayak tikus nyebelin gitu ya. Tapi kalau dia mau nambah di sisi kanan boleh, ntar Darmian tinggal di kiri. Jadi kita tinggal nyari nih Perisic. Kalau tetap stay di Inter ya berarti Perisic, Darmian di sisi kiri, sisi kanannya ada Cuadrado, Dumfries, dan itu menurut gua oke. Kalaupun Perisic nggak mau perpanjang kontrak berarti ada Kostic dan Darmian menurut gue oke juga. Dan Cuadrado juga bisa di sisi kiri kan nih kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kemudian Korea akhirnya resmi dari situs Inter disebutkan bahwa dia akan absen 3-4 minggu. Paling cepat 20 hari. Itu artinya dia akan melewatkan banyak pertandingan teman-teman. Dia akan melewatkan lawan Venezia jelas. Tapi untungnya nih kita ada jeda internasional 2 minggu. Dia akan absen lawan AC Milan, AS Roma, Napoli, Liverpool, dan Sassuolo. Ini habis jeda internasional, kita ngelawan Milan, Roma, Napoli, Liverpool, dan Korea. Aduh, lu ngapain sih pakai cedera? Dan jangan sampai teman-teman nanti jeda internasional kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Alexis Sanchez nggak balik dari Chili dengan keadaan kakinya hilang. Ini yang patut diwaspadai banget. Oke teman-teman, balik lagi ke Brozovic. Brozovic itu di usia 18 tahun, dia dibeli Dinamo Zagreb. Klub paling populer di Kroasia di usia 18 tahun, sebelum 20 tahun lah pokoknya. Dia tuh ntar gue tunjukin juga di layar. Sebelum 20 tahun dia udah dikasih kontrak jangka panjang sama Dinamo Zagreb untuk menggantikan Milan Badel. Milan Badel tuh yang pernah di AC Milan juga, pernah di Fiorentina juga ya. Dia diproyeksikan untuk menggantikan posisinya Milan Badel karena mau pergi ke klub Eropa lainnya. Di tahun 2015 dia dibeli Inter di usia 20 tahun. Saat itu pembelian pertamanya Pioli ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Dan bukan pembelian pertamanya Pioli, di eranya Pioli. Kemudian lagi dia sempat main di posisi sayap kanan, pernah di playmaker di belakang striker, semuanya gagal. Karena memang waktu itu susah adaptasi kali ya. Itu jadi kita kalau ada pemain datang usia 20 tahun memang kita harus sabar banget. Brozovic itu bener-bener gak bisa bingung banget dia ngisi posisi pemain tengah, box to box salah. Dia pernah di 4-2-3-1 yang 3 depannya itu dia pernah ada di sayap kanan, pernah ada di sayap kiri. Wah, pokoknya gak pernah ada yang main bagus. Dan dia untuk ukuran pemain Kroasia pun gak terlalu tinggi posturnya. Rata-rata pemain Kroasia itu 184 cm, dia 180. Jadi untuk ukuran Kroasia dia juga gak terlalu tinggi. Gue gak tahu tingginya Kovacic berapa. Tapi yang pasti di tahun 2018 di bursa transfer musim dingin dia sudah resmi sudah menerima tawaran kontrak dari Sevilla.
dia dipinjam 1 juta euro kalau nggak salah, kemudian iya betul, dia peminjaman 1 juta euro dan ditebus 28 juta euro dari Sevilla. Gianluca Di Marzio udah menyebutkan bahwa itu resmi, Brozovic menerima tawaran Sevilla. Inter pun begitu, tetapi Spalletti akhirnya menolak pertukaran Brozovic dan Sevilla. Kenapa? Karena saat itu Spalletti minta Gaetan sama Pastore. Jadi si Spalletti, Brozovic boleh pergi selama kita dapetin Pastore dan Nicolas Gaetan. Dan akhirnya karena Pastore dan Gaetan nggak datang, oke, pergi semuanya, nggak jadi. Brozovic akhirnya balik lagi. Itu Brozovic di 2018, dia datang di 2015, 3 tahun nggak bisa apa-apa. Dia datang di usia 2000 usia 20, di usia 23 tahun, 24 tahun dia masih belum bisa apa-apa. Dan usia 24 tahun itu sama kayak usianya Lautaro dan Barella saat ini. Jadi Lautaro dan Barella itu kita patut acungi jempol, khususnya Lautaro karena dia datang dari liga lain dan langsung nyetel. Saat itu juga di 2018 juga Spalletti dan Inter sempat mengajukan pertukaran dengan Suso. Karena Spalletti itu kan pingin banget playmaker dan pingin banget pemain sayap. Makanya akhirnya di zamannya Spalletti kita beli Nainggolan sama Politano karena itu posisi yang sangat sangat dibutuhkan oleh Spalletti. Tapi ketika lawan Napoli akhirnya Brozovic dipindahin jadi di playmaker dan semenjak itu dia adalah legenda kita. Di eranya Spalletti, Brozovic lebih ditempatkan sebagai deep lying playmaker. Dia adalah jembatan antara pertahanan dan penyerangan. Di situ dia kemampuannya mulai mekar. Ciri khas dari deep lying playmaker itu adalah pergerakan tanpa bola dan seberapa besar pengaruh dia saat bertahan dan menyerang, dan itu Brozovic banget di era Spalletti. Kemudian di eranya Conte, dia permainan agak berubah. Dia bukan cuma sekedar jadi gelandang bertahan, dia bahkan mainnya tuh bahkan bisa sejajar dengan De Vrij. Jadi back di eranya Conte, catatan tackle-nya Brozovic itu gila. Dia mencatat 1,6 tackle per pertandingan. Dia intercept-nya itu dia 1,2 di setiap pertandingan, hanya kalah dari De Vrij dan Arturo Vidal 1,3. Jadi memang di zamannya Conte, Brozovic itu sangat amat maksimalkan kemampuan bertahannya. Kenapa? Karena dia berdiri sejajar dengan De Vrij dan membuat Skriniar dan Bastoni bermain melebar dan menyerang. Tetapi bukan berarti umpan-umpannya dia jadi terbatas. Justru dia di belakang itu gunanya untuk ngalirin bola, untuk build up. Makanya umpan kuncinya, ini di catatan gue lagi, ketika di zamannya Conte dia 1,4 umpan kunci di setiap pertandingan. Angka itu cuma sama banyaknya dengan Romelu Lukaku. Bahkan angkanya dia ketika posisi bermainnya sejajar sama De Vrij, malah umpan kuncinya sama dengan Romelu Lukaku yang saat zamannya Conte itu pemain paling banyak mencetak assist. Top skornya Lukaku, asisnya Lukaku kan, zamannya Conte kan Lukaku banget. Lalu kembali ke sekarang Simone Inzaghi. Simone Inzaghi memang Brozovic beberapa kali terlihat berdiri sejajar sama De Vrij, tapi itu ganti-gantian. Kadang ada Hakan, kadang-kadang ada Barella, jadi lebih cair. Namun yang pasti Brozovic nggak akan naik setinggi Barella dan Hakan Çalhanoğlu. Dia stay di tengah. Dia membuat Barella dan Hakan Çalhanoğlu bermain lebih kreatif, bermain lebih lepas di depan. Makanya catatan asisnya Barella sama Hakan Çalhanoğlu tuh gila-gilaan. Itu top skor asisnya Serie A kan, Barella sama Hakan Çalhanoğlu. Inzaghi gak pernah sama sekali cadangin Brozovic. Total 21 pertandingan, 21 pertandingannya dia ada di line up. Itulah bukti betapa bergantungnya Simone Inzaghi dengan Brozovic. Brozovic memang nggak begitu sejajar dengan De Vrij, tetapi dia nggak pernah jauh-jauh dari De Vrij, Skriniar, dan Bastoni. Makanya umpan-umpan mereka berempat nih paling banyak nih. Brozovic mencatat rata-rata 74 umpan di setiap laga, di setiap pertandingan. Bastoni 62, Skriniar 59, De Vrij 51. Jadi rata-rata kalau si Brozovic di setiap pertandingannya 67. Jadi memang umpan-umpannya itu ya seputar 4 orang itu doang untuk memulai build up serangan. Itulah ciri khas dari si Inzaghi. Kalau Conte kan nggak, lebih ke direct kan.
umpan ke back, sayap langsung ke depan, ke sayap langsung ke depan. Kalau si Inzaghi lebih cair, dan Brozovic sangat amat diandalkan untuk menjadi jembatan penyerangan. Makanya gue takut banget nih kalau sampai Brozovic nggak di perpanjang kontraknya. Kalau di dilihat di situs WhoScore, kelebihannya si Brozovic itu passing, key pass, through ball, set piece. Dia corner kan juga bagus, banyak umpan dari corner. Cuman karena di tahun ini di Hakan Çalhanoğlu yang make, jadinya dia jarang corner lagi sekarang. Dan gue berharap si Brozovic segera diperpanjang kontraknya. Ini sampai saat ini belum ada. Padahal kemarin isunya setelah Supercopa, setelah lawan Atlanta, ini sampai sekarang belum ada isu-isu, belum ada kabar lagi dia resmi diperpanjang kontrak. Dia sampai kode-kode, aduh gawat banget. Yang gue suka dari Brozovic itu sih, dia mengawali karirnya di timnas itu dari segala usia, dari U18, U19, itu membuktikan bahwa dari zaman ke zaman dia adalah pemain yang menonjol di negaranya. Dan Kroasia tahu sendiri, pemain tengahnya menghasilkan, ada Rakitic, ada Modric, ada Kovacic. Jadi Brozovic adalah bagian dari timnas Kroasia ketika jadi finalis Piala Dunia 2018. Untuk teman-teman, gimana menurut teman-teman tentang peran Brozovic? Sangat krusialkah bagi Inter? Sampai saat ini kita belum punya loh pelapisnya si Brozovic. Kalau kita pakai Sensi, ya bagus. Tapi Sensi nggak bisa intercept yang nekel-nekel kayak Brozovic. Dia badannya udah nggak selentur itu. Paling persis Barella, paling bisa Barella. Tapi Barella sayang banget kalau ngisi posisi Brozovic. Dia lebih eksplosif taruh di gelandang, di Mezzala seperti dia biasanya. Jadi kalau si Barella ditaruh di Brozovic, kita kayak kekurangan daya gedor. Kalau naruhnya Vecino kayak kemarin lawan Empoli, Vecino bagus sih tapi kurang kreatif. Kalau Vidal sekarang lebih kayak tukang jagal, tukang bunuh. Gagliardini tuh posisi idealnya dia di sebelah kanan deket tukang bakwan. Jadi kalau apa-apa dia sambil jajan, kayak gue main futsal sayap kanan deket tukang bakwan, deket jual mizon. Ya Gagliardini nggak tahu gue posisi idealnya apa, tapi kalau ngisi posisinya Brozovic malah acak-acakan kayaknya. Untuk segitu dulu untuk cerewetan hari ini teman-teman. Ntar malam kita ketemu di cerewetan live lawan Venezia. Gue akan buka room Zoom sebelum pertandingan, tengah pertandingan, sama akhir pertandingan. Nanti ada beberapa teman yang masuk, bisa saling ngobrol. Jadi kayak kemarin kita udah nyoba pas lagi lawan Empoli dan berhasil. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Terima kasih banyak yang sering saran, sering komen. Bye-bye, thank you, sehat-sehat untuk teman-teman semua.